Selamat sore teman trader semuanya, selamat datang kembali di IG TPFF Makassar. Pada kesempatan kali ini, sekarang tanggal 7 Juli ya, 2022, kita kedatangan tamu istimewa ini ya, Bapak Roy Theodorus dari TPFF Makassar ya. Beliau saat ini menjabat sebagai Division Manager dan berjuang ya di sebagai ujung tombak perusahaan ya. Oke, selamat sore Pak Roy. Selamat sore, Ya, Host Yudi. ya, sehat-sehat ya Pak ya. Amin, alhamdulillah Pak, sehat-sehat. Ya, oke. Ini tadi ditunggu-tunggu, khawatir nih Pak Roy bisa datang nggak ini? Kita mau live IG nih sekarang kan gitu. Oke, untuk mempersingkat waktu, nah ini saya ingin tahu dulu nih profilnya dari Pak Roy sendiri nih. Bisa diceritakan dengan singkat Pak, dari awal Bapak berkarir atau bekerja hingga nyangkut di PT Trijaya Pratama Future. Silakan Pak. Oke, selamat sore trader semuanya. Selamat sore dan terima kasih untuk Host Yudi. Perkenalkan, nama saya Roy Theodorus. Background saya dari perbankan sejak tahun Ya. 90 Pak. Jadi Wow. 90 sampai tahun 2019, 2016. Oke. Kemudian 2016 saya bergeser ke perusahaan investasi. Kebetulan ada salah satu perusahaan investasi yang berkantor pusat di Singapura menawarin saya, dan saya mencoba untuk keluar dari zona nyaman yang kurang lebih 26 tahun. 26 tahun, wow. Iya, 26 tahun di perbankan. Kemudian saya keluar dari zona nyaman itu, saya mencoba di perusahaan investasi tahun 2016 saya keluar dari perbankan dan saya bergabung dengan satu perusahaan insuransi yaitu Allianz Life. Asuransi ya. Ya. Nah, kemudian saya di-hire lagi oleh satu perusahaan investasi yang berkantor pusat di Singapura tahun 2019. Kurang lebih saya di sana ada sekitar 2 tahun. 2 tahun ya. Ya, Nah, terus gabung di Trijayanya kapan Pak? Trijaya saya bergabung tepatnya itu di November tahun 2021, Bos. Wah, itu ya, ya sekitar udah 8 bulan lah Pak ya, 9 bulan hampir ya, menuju 9 bulan ya. Betul. Ya, Sebelumnya hampir saya 6 tahun ini. Betul. Sebelumnya saya mencoba belajar di perusahaan semacam ini, trading, satu perusahaan pialang yang ada di Makassar. Saya mencoba belajar di sana kurang lebih 3 bulan. Oh, 3 bulan ya. Jadi ya 3 bulan saya belajar. Trainingnya di sana, marginnya di sini Pak ya. Betul Pak. Betul ya, luar Betul biasa. Sekali. Oke, kemudian itu tadi. Atau Bapak masih ada yang mau diceritain pengalamannya? Ya, tentu saya kalau memilih perusahaan PT Trijaya ini bukan serta-merta saya pindah seperti itu. Jadi saya sudah mempelajari perusahaan ini. Jadi saya pelajarin company profile-nya seperti apa, kapan berdirinya. Kemudian saya coba melihat juga perkembangannya di Indonesia. Terlebih-lebih lebih skop kecil di Makassar. Saya lihat perusahaan ini cukup bagus. Dan perusahaan ini cukup dikenal yang ada di Makassar. Nah, itu yang membuat saya mencoba untuk bergabung di perusahaan ini. Itu secara kilas saja bagaimana saya bisa ada di perusahaan ini, Pak Yudi. Baik Pak, baik. Oke, jadi itu adalah pengalaman dari Pak Roy ya. Jadi saya juga, yang saya ketahui bahwa Pak Roy ini adalah wakil pialang berjangka ya. Sudah resmi ya, sudah sertifikatnya ya. Jadi teman-teman, jadi perlu diketahui bahwa Pak Roy ini adalah salah satu dari WPB di PT Trijaya Pratama Futures ya. Totalnya kalau nggak salah di Indonesia sudah 26 ya wakil pialang berjangka yang masih aktif ya. Oke, kita lanjut sekarang, kita akan membahas tentang customer handling Pak ya.
di industri PBK, yaitu perdagangan berjangka komoditi. Nah, ini saya ingin bertanya sama Bapak, itu bagaimana ya? Itu sesuai dengan aturan atau undang-undang yang berlaku ya Pak, itu bagaimana Pak? Bisa dijelaskan Pak? Ya, di setiap perusahaan pasti sama ya. Tentu banyak masalah-masalah yang timbul, pertanyaan-pertanyaan, keberatan-keberatan. Kembali lagi Baik, kesiapan daripada seorang, saya kalau boleh bilang mewakili company, yaitu seorang tenaga pemasaran, atau yang sekarang lebih dikenal dengan setelah sertifikasi, yaitu seorang wakil pialang berjangka. baik. Karena memang untuk menjual produk ini, mereka yang boleh hanya mereka yang sudah sertifikasi, yaitu wakil pialang berjangka. Oke. Kenapa mereka? Karena dengan sertifikasi ini diharapkan supaya mereka menjual atau memasarkan produk seperti ini tidak salah di pasar. Baik Pak. Keberatan-keberatan yang timbul biasa. Ya, Biasanya apapun alasannya loss kita harus tetap bisa menghandle dengan baik. Yang penting pertama-pertama yang harus diperhatikan ketika ingin memasarkan produk ini, pastikan bahwasanya kita sudah menjelaskan secara terperinci daripada usaha bisnis ini. Baik. Bahwa memang usaha bisnis ini kan yang namanya trading itu kan ada loss and profit. Kita harus menjelaskan ada risiko. Nah, risiko ini harus kita jelaskan ke nasabah, ke calon nasabah, supaya nasabah tahu bahwasanya ketika mereka masuk, mereka sudah siap ketika risiko itu terjadi. Baik. Risiko itu timbul karena ya tentu banyak hal. Tidak semuanya, makanya sebelum calon nasabah masuk, tentu kita sudah memberikan edukasi. Edukasinya itu dalam bentuk apa? Kita edukasi dalam bentuk demo trading. Nah, ketika demo trading, kita kasih kesempatan mereka untuk melakukan demo trading ini. Nah, setelah mereka yakin, baru mereka bisa masuk. Jadi ketika mereka mengalami yang namanya loss, mereka sadar. Karena mereka sudah lakukan demo duluan. Dan mereka tidak kaget. Dan mereka sudah siap. Trading seperti ini memang ada risiko. Tapi risikonya kan terukur. Kenapa saya bilang terukur? Ketika kita ingin profit 5 dan kita ingin loss 5, semuanya terukur. Baik. Artinya kita bisa batasi sendiri risikonya. Apa yang harus kita lakukan pertama-pertama yaitu kita harus memasang yang namanya stop loss, batasan risiko yang kita inginkan. Ya. Baik. Tentu kita juga mengharapkan yang namanya profit. Kita juga bisa batasi profit kita. Itu ada namanya TP, top take profit. Take profit. Nah, saya rasa itu yang mungkin diperhatikan ketika mereka memasarkan produk seperti ini. Oke, terus, nah ini kan saya juga sering dengar ada marketing atau tenaga pemasar itu yang mentransaksikan akunnya nasabah. Itu gimana Pak? Aturannya gimana itu? Secara tegas aturan Bapepti mengatakan bahwasanya marketing dilarang untuk mentradingkan akun daripada nasabah. Kalau Bapak sendiri boleh nggak? Karena Bapak kan wakil pialang. Tentu kita tidak boleh Pak. Secara tegas aturan kita harus mengikuti juga. aturan secara tegas Bapepti. Makanya orang-orang seorang WPB itu sudah tahu jelas aturannya dan tidak boleh melakukan seperti itu. Baik. Ini pelanggaran berat menurut saya. Nah itu sanksinya gimana Pak? Sanksinya jika ada pelanggaran kita temukan di lapangan seperti gitu Pak? Itu sanksinya bukan hanya secara administratif, tapi juga ada pidananya, Bos.
Pidana ya. Ya. Dan itu berapa tahun itu Pak? Kalau wakil pialang berapa? Kalau yang bukan wakil pialang berapa? Atau sama gitu? Secara aturan untuk WPB yang melakukan pelanggaran setelah diputuskan secara pengadilan salah, Bapepti yang pertama-tama akan mencabut izin daripada WPB itu sendiri. Yang kedua, kalau ada tindakan pidana yang dilakukan, proses tindak pidana akan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke. Jadi yang kalau nggak salah 1 tahun ya, paling rendah Pak ya, Ya. penjara 1 tahun ya. Minimal 1 tahun. Minimal 1 tahun ya. Oke, jadi tadi sudah jelas banget ya. Jadi kesimpulannya bahwa siapapun itu, tenaga pemasar atau wakil pialang, berarti tidak boleh mentransaksikan uang nasabah. Jadi hanya nasabah sendiri yang bertransaksi ya. Dan kita juga harus paham, kalau misalnya nasabah memiliki kesibukan, mungkin bisa kita ajarkan trading dengan cara yang simple, dalam arti kata OP, pasang buy, pasang stop loss, pasang TP ya, tinggalin aja mana yang kena aduan, mungkin gitu Pak ya. Betul. Oke. Jadi yang pertanyaan terakhir ini Pak, ini bagaimana, Bapak punya tips nggak? Tips singkat aja, padat, bagaimana cara supaya tenaga pemasar ini langsung memiliki trust ya, kepercayaan ketika dia menjelaskan produk dan lain-lain, agar klien tersebut bisa bergabung gitu. Kan Bapak kan saya dengar nih closing terus ini anggotanya, kan ini gimana Pak? Tipsnya gimana nih? Yang pertama-tama, host menurut saya mereka harus dibekali dengan yang namanya pengetahuan. Mereka harus tahu apa yang mereka jual. Skill knowledge mereka harus betul-betul istilahnya mereka harus punya skill knowledge yang mumpuni. Supaya mereka yakin ketika barang itu ketika produk ini dijual kepada calon-calon nasabah yang tepat. Baik. Yang kemudian yang kedua, kita harus memberikan mereka pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik itu dalam bentuk apa? Biasanya kita pandu mereka, kita kasih mereka sinyal, berita-berita fundamental, teknikal, sehingga nasabah mendapat arahan posisi-posisi apa yang mereka harus ambil. Jadi tidak berdasarkan feeling, tapi berdasarkan teknikal dan fundamental yang pasti. Yang kedua, kita harus menjaga hubungan, relationship. Jadi kita jangan, kita ketika perlu nasabah itu ketika butuh dananya atau uangnya saja. Tapi kita butuh mereka itu sebagai partner, sebagai mitra. Jadi bangunlah hubungan itu seperti tidak keluarga. Jadi apapun yang mereka butuhkan, apapun yang menjadi keluhan-keluhan mereka, mereka dapat sampaikan ke kita dan mereka mendapatkan solusi yang tepat. Oke. Saya rasa itu, Mas. Terus satu lagi nih Pak, sebelum saya tutup, seandainya klien itu loss Pak, apa yang Bapak lakukan? Apa yang terpenting yang Bapak lakukan ketika Bapak dikabarkan bahwa klien Bapak loss? Ya tentu kita ingin tahu dulu nasabah loss ini disebabkan karena apa? Ya, banyak nasabah ini loss karena secara psikologis mereka belum siap. Belum siap artinya begini, banyak nasabah ini hanya mengejar yang namanya profit. Mereka tidak berpikir yang namanya risiko kerugian. Baik. Nah, banyak mereka ini dengan margin yang kecil, margin yang pas-pasan, mereka melakukan trading, mengambil posisi dengan posisi yang cukup banyak, yang cukup besar. Volumenya. Kembali lagi,
kembali lagi diingatkan ketika mereka trading, mereka harus sadar, harus ingat ada yang namanya ketahanan dana. Itu yang penting. Ya. Karena posisi apapun mereka ambil, ketika loss, yang penting mereka posisi mereka ketahanan dananya cukup. Mereka nggak usah khawatir. Baik. Seberapapun mereka akan turun, seberapapun harga itu akan naik, ketahanan dana yang akan menentukan. Baik. Cara saya itu, host. Oke. Jadi ini waktu sudah cukup Pak ya. Jadi kita memang di limit sekitar 15 menit ya untuk bincang-bincang ini. Jadi kalau terlalu lama juga orang sibuk ya pasti ya, nggak sempat nonton. Jadi terima kasih banyak Pak Roy atas kontribusinya di TPFX Makassar. Jadi semoga Bapak tetap berjaya ya ke depannya ya. Dan terima kasih, host. dapat margin yang bagus, terus wakil pialangnya terus mengedukasi masyarakat ya. Bagaimana Amin, cara alhamdulillah. transaksi baik dan benar sesuai dengan SOP ya. Oke, sekian dulu mungkin talkshow kita bersama Pak Roy Theodorus. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Nanti kita berjumpa lagi besok dengan judul dan tema yang berbeda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, host. Selamat sore.